Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 4 yang beranggotakan Dara Esli Ramanda, Delvandi Tri Ramadan, Muhammad Abel Palevi, dan saya sendiri, Raharja Tripom Keswanali, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bentuk bisnis yang akan dibacakan oleh Abel. Baiklah, saya akan membacakan definisi dari bentuk bisnis. Yang pertama, PT atau perseorangan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang atau UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Untuk mendirikan PT minimal harus ada 2 orang atau lebih, di mana masing-masing memiliki bagian saham. Adapun modal pendirian PT atau perseorangan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikit Rp 50 juta, namun bisa lebih berdasarkan undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tersebut, tertentu. CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapai cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, di dalam CV terdapat 2 sekutu yang berbeda. Firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Perseorangan. Apa itu perusahaan perseorangan? Secara umum, pengertian perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola untuk pengusaha perorangan atau individu. Pemilik usaha perseorangan mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Selain itu, pemilik usaha perorangan juga menanggung semua risiko yang timbul dalam operasional perusahaan. Pada umumnya, perusahaan perseorangan pada skala besar akan berbentuk badan usaha milik swasta atau BUMS. Sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM atau usaha kecil dan menengah. Yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk mendirikan sebuah yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum. Karena yayasan merupakan badan hukum yang resmi sehingga dibutuhkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Franchise. Menurut Kemendak Nomor 71 Tahun 2019, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. BUMN atau badan usaha adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada awalnya BUMN adalah perusahaan negara atau PN, namun seiring berjalannya waktu namanya berganti menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Berbagai kebutuhan yang
pemenuhannya dikelola oleh perusahaan BUMN, yaitu kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, dan lain-lain. 2. Badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. A. Badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, ketika terjadi suatu permasalahan hukum, maka badan usaha hanya dapat dituntut atau dipidanakan. Ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri, dan tidak termasuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum, sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara imitatif jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh sebab itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau skala atas. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT membatasi secara imitatif bahwa modal dasar yang harus dipersiapkan untuk mendirikan PT adalah sejumlah 50 juta rupiah, yang mana paling sedikit 12,5% ditempatkan dan disetor. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD. Adapun untuk PT dan yayasan, maka pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk koperasi saat ini pengesahan akta pendiriannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi serta sistem online science submission atau OSS. B. Badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut untuk dipidanakan ganti kerugian tidak hanya pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri saja, namun juga termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh sebab itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV atau Persekutuan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata. Selanjutnya, prosedur dan persyaratan pendirian badan usaha. Yang pertama, prosedur pendirian PT atau perseroan terbatas, yaitu pengecekan nama PT, pembuatan akta kelahiran pendirian PT, pendaftaran Kementerian Hukum dan HAM, pengajuan NPWP, nomor induk wajib pajak perusahaan, mengurus NIB atau nomor induk berusaha, mengajukan permohonan izin usaha. Syarat pendirian PT, minimal 2 orang atau lebih, dan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris. Untuk PT lokal atau PMDN, pemilihan nama PT terdiri atas 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. Susunan pemegang saham wajib mengambil bagian saham. PT memperoleh status badan hukum setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran.
Suami istri yang mendirikan PT secara bersama-sama, namun belum memiliki perjanjian nikah, harus memasukkan satu orang sebagai pihak pemegang saham. PT wajib memiliki modal dasar yang besarnya sebagaimana kesepakatan pendiri perseroan. Sedangkan untuk PT PMA, modal dasarnya minimal sebesar 10 miliar rupiah. Setoran modal minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Selanjutnya, CV. Prosedur pendirian CV, menentukan 2 pendiri CV, persiapan data pendirian CV, pengajuan nama CV ke Kementerian Hukum dan HAM, pembuatan akta pendirian CV di hadapan notaris, penandatanganan akta oleh pendirian CV, pengurus SKDP, pengurusan NPWP, pendaftaran CV ke Pengadilan Negeri, pengurusan nomor izin berusaha atau IB, pengumuman ikhtisar resmi. Persyaratan pendirian PC yaitu minimal didirikan oleh 2 orang yang selanjutnya disebut sekutu aktif dan pasif. Akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pendiri CV harus warga negara Indonesia. Kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia dan tidak diperkenankan berpartisipasi modal asing. Selanjutnya, prosedur pendirian firma. Menentukan nama firma, pembuatan akta, penandatanganan akta notaris, pendaftaran ke Menkumham, pengajuan pendaftaran NPWP firma, pembuatan NIB, dan permohonan izin usaha. Syarat pendirian firma didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firma, merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas, terdapat domisili perusahaan, akta pendirian, NPWP firma, memiliki badan pengurus dan anggota aktif. Prosedur pendirian perseorangan, siapkan akta pendirian perusahaan, siapkan surat izin tempat usaha, siapkan surat izin usaha perdagangan, siapkan nomor pokok wajib pajak pemilik, siapkan nomor induk berusaha. Syarat pendirian perseorangan, perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang. Perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal disetor. Sama seperti perseroan terbatas, ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Perseroan perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI harus memenuhi syarat yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum. Prosedur pendirian yayasan. Yang pertama yaitu perumusan nama yayasan, menentukan visi, misi, dan tujuan yayasan, mempersiapkan bukti aset modal awal, menentukan struktur pengurusan, membuat akta pendirian yayasan, mengurus NPWP di KPP, mendapatkan tanda daftar dari Dinas Sosial, pengumuman melalui tambahan berita negara. Syarat pendirian yayasan yaitu pendiri yayasan, aset yayasan, akta pendirian yayasan, domisili yayasan, mempunyai NPWP serta dokumen pendirian yayasan. Selanjutnya, prosedur pendirian koperasi. Yang pertama, perencanaan mendirikan koperasi, penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas, rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat, verifikasi nama koperasi yang akan didirikan, pengajuan pengesahan akta mendirikan koperasi, verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi, mekanisme di Sisminkop, pengesahan dalam mendirikan koperasi. Ada 2 jenis koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Berikut syarat dari koperasi primer. Pendirian koperasi primer dengan mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis atau secara elektronik yang diserahkan kepada Menteri Koperasi dan UKM dengan melampirkan beberapa syarat antara lain 2 rangkap akta pendirian koperasi dengan materai, surat bukti penyetoran modal awal, berita acara untuk rapat pendirian koperasi, rencana awal kegiatan koperasi yang didirikan. Yang kedua, syarat koperasi sekunder.
Syarat mendirikan koperasi sekunder sebenarnya sama seperti koperasi primer, dan yang membedakan adalah adanya beberapa tambahan dokumen lain seperti hasil dari berita acara rapat pendirian koperasi, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Sekunder ataupun primer, NPWP aktif untuk semua calon anggota koperasi sekunder atau primer. Prosedur pendirian franchise. Yang pertama, menyusun konsep yang matang, menciptakan brand, jangan lupa mendaftarkan brand, memperkirakan lamanya modal kembali, membuat standar operasional prosedur atau SOP, penyusunan perjanjian waralaba antara kedua belah pihak, membuat bisnis yang berkekuatan hukum, memasarkan produk waralaba. Syarat pendirian franchise, memiliki ciri khas menarik, memiliki catatan keuangan, memiliki SOP yang jelas, adanya dukungan yang berkesinambungan, memiliki hak kekayaan intelektual atau haki yang terdaftar. Prosedur pendirian BUMN yaitu pembuatan akta perusahaan, mendapat surat keterangan domisili usaha, mengurus nomor pokok wajib pajak, mengurus surat izin usaha perdagangan, serta mengurus tanda daftar perusahaan. 4. Kelebihan dan kelemahan pendirian badan usaha perseroan terbatas atau PT. Kelebihan, struktur organisasinya lebih terorganisir, mudah untuk mendapatkan modal usaha, terdapat pemisah antara kekayaan pemilik serta kekayaan perusahaan. Kekurangannya, tidak menjamin kerahasiaan perusahaan, jumlah pajak yang dibayar lumayan besar, modal perusahaan sama dengan biaya pendirian serta biaya organisasi lebih besar dari persekutuan, kepemilikan perusahaan mudah berpindah tangan. CV. Kelebihan CV tanpa minimum modal usaha yang disetor. Pengambilan keputusan lebih cepat, proses pendirian lebih mudah, sistem kepemilikan. Kekurangannya, tanggung jawab sekutu aktif, keterbatasan ruang lingkup bidang usaha, sangat tergantung dengan sekutu aktif, modal susah ditarik kembali. Firma. Kelebihannya, sistem pengolahan profesional, kemampuan manajemen lebih besar, pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian. Kekurangannya, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi, tanggung jawab kepemilikan tak terbatas, rentan terjadi perselisihan, timbul konflik kepentingan. Perseorangan. Kelebihannya, tidak memerlukan akta formal, cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal usaha terbatas. Pendirian perusahaan perorangan sangat mudah dan tidak terbelit-belit. Semua keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berbentuk perseorangan. Kekurangannya, sulit mengikuti tender yang diselenggarakan pemerintah, untuk memperoleh modal dari pihak luar sangat sulit. Pemilik perusahaan bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan. Yayasan. Kelebihannya, bidang sosial mendirikan panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, klinik. Bidang kemanusiaan membantu saat terjadinya bencana alam, pengungsi, tunawisma. Bidang keagamaan mendirikan pondok pesantren, madrasah, pengelolaan sarana beribadah. Kekurangannya, keterbatasan dana-dana yang diperlukan, tambahan modal yang tidak tetap, keuntungan yang didapat hanya untuk menutupi biaya yang digunakan yayasan. Koperasi. Kelebihannya mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Dasar sukarela dan terbuka. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Kekurangannya, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, konflik kepentingan, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Franchise. Kelebihannya, manajemen bisnis yang sudah terbentuk, brand yang sudah terkenal, manajemen finansial lebih mudah, dukungan dan keamanan yang lebih kuat. Kekurangan, investasi yang cukup besar, dikendalikan penuh oleh franchise, adanya pembagian keuntungan, mitra waralaba terikat dengan pemasok. BUMN. Kelebihannya, berbagai sektor viral bagi kehidupan masyarakat dikuasai BUMN dengan dukungan dan modal dari negara langsung. Membuka jasa layanan publik yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta. Mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kekurangannya, sering dialami kerugian akibat sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik. Apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi besar. Monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama.
kemampuan pembentukan modal lebih besar. 5. Jenis-jenis dan contoh usaha. PT jenis-jenisnya perseroan terbatas tertutup, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas kosong, perseroan terbatas asing. Contoh usaha, PT Grup Barki, PT Bank Negara Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Sentral Asia. CV jenis-jenisnya, CV bersaham, CV murni, CV campuran. Contoh usaha, makanan, CV Catur Pangan Indonesia, fabrikasi mesin, CV JMIP, pertanian, CV Bumi Makmur. Firma, jenis-jenisnya, firma dagang, firma non-dagang, firma umum, firma terbatas. Contoh usahanya, firma Pangudi Luhur, firma Sumber Rezeki, firma Bangun Jaya. Perseorangan, jenis-jenisnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa. Contoh usahanya, salon, les privat, editor, penulis artikel. Koperasi. Koperasi jenis-jenisnya, koperasi usaha produksi, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam. Contoh usahanya, pertanian padi, penyedia bahan sandang, suku bunga KSP. Yayasan. Jenis-jenisnya, yayasan bidang sosial, yayasan bidang kemanusiaan, yayasan bidang keagamaan. Contoh usahanya, Putra Sampurna Foundation, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Habibie Center. Franchise. Franchise jenis-jenisnya, produk franchise, manufacturing franchise, bisnis format, franchising. Contoh usahanya, Dunkin Donut, Pizza Hut, McDonald. BUMN jenis-jenisnya perusahaan perseroan dan Perum. Contoh usahanya PT Kimia Farma, Perum Bulog. 6. Struktur permodalan dan kontinuitas dari PT CV, firma, perseroan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Perseroan terbatas atau PT, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang biasa disingkat PT adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Untuk mendirikan PT, terdapat 3 sumber modal, yaitu 1. Modal dasar, 2. Modal yang ditempatkan berasal dari para pemilik, minimal 25% dari modal dasar perusahaan. 3. Modal yang disetorkan berasal dari para pemegang saham, biasanya minimal 25% dari modal dasar. Persekutuan komanditer atau CV, Komanditer Penotskap atau yang disingkat sebagai CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang terdiri dari 2 sekutu, yaitu sekutu komplementer dan komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang bertanggung jawab dalam bidang operasional perusahaan dan memiliki hak untuk melangsungkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang bertugas untuk memberi masukan guna modal persekutuan namun tidak bertanggung jawab atas operasional perusahaan. CV terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. CV murni, diisi oleh seorang komplementer dan beberapa pihak komanditer. 2. CV campuran, biasanya terjadi pada badan usaha firma yang butuh suntikan modal. Pihak firma akan menjadi sekutu komplementer dan pihak yang memberi suntikan modal berperan sebagai sekutu komanditer. Firma didirikan oleh beberapa pihak dengan menggunakan satu nama untuk kepentingan bersama. Modal firma berasal dari setoran langsung para pihak yang tertuang dalam kesepakatan firma. Perseroangan. Sumber modal perusahaan perseroangan adalah dari pihak pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Hal ini tentu saja disebabkan karena biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pendirian dan menggerakkan perusahaan relatif sedikit dan lebih murah. Yayasan. Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, aset dan modal awal harus sebesar 10 juta rupiah. Yayasan yang dibentuk oleh orang asing, total aset dan modal awal harus mencapai 100 juta rupiah.
Aset dan modal awal ini dapat berupa uang atau aset lain seperti properti dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional yayasan. Koperasi. Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri atau modal luar, atau modal asing. Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Modal berasal dari simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat menjadi anggota, di mana nilai dan mekanismenya diatur dalam anggaran dasar. Franchise. Kontinuitas antar franchise pewaralaba biasanya memberikan pelatihan kepada terwaralaba secara berkala. Walaupun usaha waralaba dijalankan oleh pemilik yang berbeda-beda, konsumen tetap melihat brand yang sama. Oleh karena itu, kesinambungan standar kualitas produk dan layanan, bahan produksi, peralatan dapur, seragam karyawan, dan hal lainnya perlu diperhatikan dalam membuka usaha waralaba. BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kesimpulan, badan usaha adalah kesatuan organisasi yuridis terdiri dari modal dan tenaga yang bertujuan mencari keuntungan, sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Bentuk yuridis perusahaan yaitu perusahaan perorangan, firma, perusahaan komanditer, perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Mereka mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing, yaitu seperti diketahui bersama bahwa modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau badan usaha. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan sebagai sumber permodalan menjadi sangat penting di Indonesia. Lembaga keuangan bank akan menjadi lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan lainnya. Penggabungan adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam suatu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Dan pengukusan perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan kepada perusahaan luar. Baiklah, selesai sudah presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, saya beserta teman-teman anggota kelompok 4 mohon maaf. Dan untuk Ananda semua, jika ada pertanyaan, boleh dikomen di kolom komentar di bawah video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.